Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E golongan C2 Praktikum Teknologi Fitofarmaseutika Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan anggota yang pertama ada Muhayyad Budi Utomo, yang kedua ada Yasinta Uzda, kemudian Suci Kurnia Utami, Mizar Haribibowo, dan Rahmat Muslihat Sari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuktikan proses ekstraksi dari limbah kumis atau Curcuma domestica rhizoma, di mana pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu mahasiswa dapat mengetahui prinsip metode ekstraksi, penyuluhan, dan serta pembuatan ekstrak kental. Nah, lalu tujuannya itu mahasiswa mengetahui prinsip dari penguapan dan dapat melakukan dan membuat ekstrak yang kental. Ekstraksi atau penyarian merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Ekstraksi biasanya dilakukan setelah mendapatkan simplisia yang sudah mengalami pengolahan. Sebelum diekstrak, sebaiknya simplisia diserbuk terlebih dahulu agar luas permukaannya menjadi besar. Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi harus memenuhi beberapa faktor, diantaranya yang pertama, selektivitas. Yang kedua, titik didih pelarut. Yang ketiga, pelarut harus inert atau tidak bereaksi dengan komponen yang lain. Kemudian yang keempat, pelarut harus mampu melarutkan ekstrak yang lebih besar. Lalu selanjutnya yang terakhir, pelarut tidak mudah terbakar. Untuk praktikum kali ini, pelarut yang digunakan yaitu etanol, karena etanol memiliki titik didih yang rendah dan kelarutannya yang tinggi. Serta etanol juga memiliki sifat yang inert atau tidak mampu bereaksi dengan komponen yang lain, sehingga pelarut ini cocok digunakan pada ekstraksi kali ini. Pada praktikum kali ini, metode ekstraksi yang kelompok kami gunakan yaitu metode maserasi. Metode maserasi merupakan cara penyarian yang paling sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara perendaman serbuk simplisia ke dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut ke dalam cairan penyari. Keuntungan untuk metode ekstraksi maserasi sendiri yaitu cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Selanjutnya kita bisa lihat cara kerja ekstraksi dengan metode maserasi. Baik, selanjutnya adalah pengenalan untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Jadi yang pertama untuk bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah rimpang kunyit atau Curcuma domestica rhizoma. Jadi untuk rimpang kunyit ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia sejak zaman dahulu kala sebagai bumbu rempah dan juga sebagai jamu tradisional. Untuk kandungan metabolit sekunder yang terdapat di dalam Curcuma domestica ini yang paling sering digunakan adalah kurkumin. Jadi untuk kurkumin ini salah satu manfaatnya adalah sebagai analgetik dan bisa digunakan juga sebagai kaminativa dan bisa digunakan untuk mengobati sakit mah atau penyakit perut. Lalu untuk bahan yang kedua ada alkohol atau etanol 70%. Alasan penggunaan etanol 70% adalah karena etanol itu merupakan pelarut yang bersifat universal dan memiliki kompatibilitas yang baik untuk berbagai macam senyawa. Lalu selanjutnya alat yang digunakan adalah corong. Jadi corong ini digunakan untuk membantu menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penyaring. Jadi penyaring ini bisa digunakan kain kafan atau kain mori. Lalu selanjutnya ada cawan. Cawan ini nanti digunakan sebagai wadah ekstrak dalam proses penguapan ekstrak. Kemudian selanjutnya ada batang pengaduk, dan batang pengaduk ini nanti digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengadukan. Lalu ada maserator, dan maserator ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan maserasi. Lalu selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menaruh ekstrak setelah dilakukan ekstraksi. Kemudian ada sendok. Sendok bisa digunakan sebagai alat untuk mengambil sampel. Kemudian ada penjepit untuk membantu menjepit, dan ada aluminium foil yang digunakan dalam proses penguapan ekstrak, digunakan untuk menutupi cawan. Lalu ada water bath, dan water bath ini nanti digunakan dalam proses penguapan ekstrak.
Yang pertama menimbang serbuk simplicia. Selanjutnya serbuk simplicia dimasukkan ke dalam macerator atau wadah maserasi secara perlahan-lahan. Kemudian tambahkan pelarut etanol 70% sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk. Tujuan diaduk yaitu untuk membantu proses penyarian senyawa metabolik sekunder yang ada pada simplicia rimpang kunyit. Selanjutnya yaitu proses penguapan ekstrak. Ekstrak yang tadi sudah didapatkan dari proses ekstraksi kemudian diuapkan. Tujuannya untuk mendapatkan ekstrak yang kental dan untuk menghilangkan sisa pelarut dari proses ekstraksi. Prosedur penguapan. Nah, maserat yang diperoleh itu diuapkan menggunakan penanas air. Jangan lupa diaduk-aduk sampai diperoleh ekstrak dengan konsistensi hampir kental. Nah, kemudian ekstrak dipindahkan ke dalam campuran porselin yang sudah ditara dan ditutup dengan aluminium foil. Dilanjutkan dengan penguapan di atas penanas air. Suhunya diatur dan dikontrol dalam kondisi yang optimal dan tidak dipengaruhi zat aktif lainnya. Nah, berikut merupakan ekstrak kental hasil dari penguapan. Setelah didapatkan hasil ekstrak rimpang kunyit, perlu diketahui ekstrak rimpang kunyit sendiri memiliki beberapa kandungan, yaitu minyak atsiri tidak kurang dari 3,10% dan kurkuminoid tidak kurang dari 11,17%. Kurkuminoid sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung membran sel dan mampu meningkatkan cara kerja sistem imun tubuh dalam menangkal radikal bebas. Baiklah, berikut ekstrak dari hasil ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dan penguapan ekstrak dari Simplicia rimpang kunyit atau Curcuma domestica rhizoma. Berikut hasilnya. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.